Hari ini kita mau membahas tentang salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri tentang keberadaannya. Hanging of Throne of Babylon namanya. Ini juga masih menjadi misteri karena nggak pernah ada bukti fisiknya, kalau nggak salah yang temuin. Kayak beberapa yang lain tuh nggak pernah ada bukti fisik. Gak ada bukti arkeolognya juga gitu. Nggak ada. Jadi salah satu-satunya yang masih berdiri sampai sekarang, 7 keajaiban dunia kuno itu cuman piramid. Cuman itu doang yang masih. Jadi dan itu kan kalau nggak salah ditulis sama salah satu, nanti kita bahas kan. Jadi itu ada orang ngebuat listnya, salah satunya dia ngomong piramid, makanya orang berspekulasi kalau dia nulis piramid ada, mungkin harusnya Hanging Garden of Babylon ini juga pernah ada dong. Tapi masalah nggak pernah ditemuin secara fisiknya, kayak bekas-bekas sisa-sisanya itu makanya masih. Well anyways, let's get into it. Kisah dimulai ketika seorang raja melihat ratunya dalam kesedihan yang mendalam. Dikatakan bahwa ratu ini dulu tinggal di tempat di mana gunung ditutupi oleh hutan lebat dan tanaman-tanaman yang indah. Tetapi di rumah barunya bersama sang raja, yang ia lihat hanyalah dataran kering, dan sang ratu merindukan rumahnya. Ketika mengetahui hal tersebut, sang raja memerintahkan pembangunan taman yang begitu rimbun dan indah agar ratunya bisa merasa bahagia kembali. Ini adalah kisah Taman Gantung Babilonia atau Hanging Gardens of Babylon. Taman Gantung Babilonia, yang juga dikenal sebagai Taman Gantung Semiramis, dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Konon, taman ini dibangun oleh Nebukadnezar II sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Popularitas taman ini bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena megahnya pembuatan taman dalam memuat bidang tanah dan air dengan jumlah besar ke taman yang ditinggikan. Kemegahan taman ini memungkinkan untuk dibuat karena kerajaan Babilonia adalah salah satu kerajaan paling kaya pada masa itu. Tetapi, ada satu masalah. Dari 7 keajaiban dunia kuno, hanya Hanging Gardens of Babylon yang tidak memiliki bukti fisik maupun arkeologi yang bisa membuktikan keberadaannya. Selama pemerintahan Raja Hammurabi, kerajaan Babilonia menjadi terkenal di antara kota-kota Mesopotamia. Namun, peradaban Babilonia tidak mencapai puncak kejayaannya sampai pemerintahan Nabopolassar yang memulai kerajaan Neo-Babilonia. Putranya Nebukadnezar II adalah sosok yang dianggap sebagai pembangun taman gantung legendaris, yang dikatakan telah membangun taman tersebut untuk menyenangkan hati istrinya, Amyetis, yang dibesarkan di kira-kira daerah barat laut Iran modern dan merindukan rumahnya yang dikelilingi oleh pegunungan. Philo dari Bizantium, yang dianggap oleh banyak orang sebagai orang pertama yang menyusun daftar dalam sebuah temata tentang 7 keajaiban dunia pada akhir abad kedua sebelum Masehi. Salah satu bangunan kuno yang ada di dalam daftar tersebut masih berdiri sampai saat ini, yaitu piramida di Mesir. Philo mempertanyakan apakah Hanging Gardens of Babylon menggunakan sistem tanaman hidroponik. Jadi Hanging Gardens of Babylon tuh bentuknya tuh kurang lebih kayak pilar, gua nggak tahu ya, ada macam-macam recreationnya, rekonstruksinya secara image dan segala macam. Ya, pokoknya itu kayak numpuk-numpuk gitu. Terus ada air mengalir kayak air terjun gitu. Itu juga yang menjadi bingung kalau beneran kayak gitu, gimana caranya gitu loh air bisa mengalir terus-terusan dari atas. Apakah emang ya kayak tadi hidroponik makanya. Dan menurut gue like if it's true it ever existed gitu kan. Kayak betapa indahnya zaman dulu. Dan berarti betapa majunya teknologi juga. Soalnya emang Babilonia tuh salah satu kerajaan paling kaya juga pada masa itu. Jadi ya yang menjadi pertanyaan juga, apakah karena terkenal kaya ini jadi ada exaggeration-nya juga dalam deskripsinya itu. Dalam catatannya, Philo menuliskan hal ini. Taman gantung memiliki tanaman yang dibudidayakan di atas permukaan tanah, dan akar pohon ditanam di atas teras dan bukannya di tanah. Aliran air terlihat mengalir dari air terjun buatan dan mengairi seluruh taman dan menjaga seluruh area tetap lembab. Oleh karena itu, rerumputan hijau dan daun-daun pohon tumbuh segar. Ini adalah karya seni kemewahan kerajaan dan megah yang dapat dilihat oleh mereka yang mengunjunginya. Raja Babilonia menjadikan ibu kotanya sebagai salah satu kota yang paling indah di dunia pada saat itu.
Gerbang Ishtar dibangun sekitar 575 sebelum Masehi dengan menara-menaranya yang indah dan lukisan di atas ubin menggambarkan bintang nyata maupun imajiner. Tembok bata sepanjang 7 hingga 20 km mengelilingi kota. Mayoritas sejarawan setuju bahwa pembuatan Hanging Gardens of Babylon murni untuk entertainment dan bukannya untuk sarana berkebun atau kebutuhan makanan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah tentang apakah benar Hanging Garden of Babylon pernah ada. Adalah bahwa lempeng batu dari masa pemerintahan Nebukadnezar memberikan deskripsi rinci tentang kota Babilonia, tentang temboknya, dan tentang istananya. Tetapi, tidak ada catatan yang mendeskripsikan Hanging Gardens of Babylon. Hingga hari ini, beberapa sejarawan menyatakan bahwa taman ini tidak pernah benar-benar ada. Argumentasi mereka terletak pada fakta bahwa para pejuang di pasukan Alexander Agung kagum pada kemakmuran besar di kota Babel yang berkembang dan lalu melebih-lebihkan kesaksian mereka. Ketika para prajurit kembali ke tanah air mereka menceritakan kesaksian yang berlebihan tentang taman dan bangunan megah Mesopotamia yang kaya dan subur. Bagaimanapun, mungkin yang mereka ceritakan adalah istana Nebukadnezar yang megah, gerbang Ishtar yang agung, menara Babel yang legendaris, dan zigurat yang mirip piramida lainnya. Dan ketika semua elemen arsitektur ini digabungkan, bersama dalam imajinasi para penyair, cendekiawan, dan sejarawan Yunani kuno, hasilnya adalah keajaiban dunia yang lain, yang mungkin hanyalah fiksi semata. Bukti lainnya, ada di tablet Asyur yang menunjukkan taman menggantung yang ditinggikan di kota Niniwe menambah kemungkinan bahwa kemegahan Hanging Garden of Babylon mungkin dibesar-besarkan. Versi lebih ekstrim dari bangunan sebenarnya yang ada di kota Mesopotamia lainnya. Penggalian arkeologi baru-baru ini di Babel menemukan sebuah istana besar, sebuah bangunan berkubah dengan dinding tebal, dan sebuah sumur irigasi di tengah istana. Dan meskipun tim arkeologi sempat meneliti dan mempresentasikan rekonstruksi bangunan berkubah sebagai Hanging Gardens of Babylon yang sebenarnya, ada catatan lain yang ditemukan dari Strabo, seorang sejarawan ahli geografi Yunani, yang menyatakan bahwa Hanging Garden of Babylon sebenarnya terletak di lokasi lain, lebih dekat ke sungai Efrat, yang berarti mungkin lokasi sebenarnya tidaklah berada di lokasi yang diperkirakan. Iya, ada spekulasi emang katanya jauh dari lokasi yang dibilang asli. Katanya kalau nggak salah 500 km, bakal 500 km dari lokasi ini. Jadi sebenarnya nggak di situ, dan seperti yang dibahas tadi juga, mungkin yang dibilang Hanging Garden of Babylon mungkin aja itu deskripsi orang tentang istana Raja Babilonia atau apa. Tapi juga ada keajaiban dunia kuno lain yang menarik tuh, kalau nggak salah Colossus dari Rhodes, kalau nggak salah ada namanya Colossus. Jadi itu bentuk statue gede banget yang dibuat kayak untuk merayakan kemenangan mereka gara-gara mereka berhasil nge-defend their own city dari serangan gitu. Dan itu kayak katanya sih tinggi banget, mungkin kalau dibandingin sekarang kayak Liberty, tapi kayak nggak tahu, tapi dibuat zaman segitu gitu loh, dari bronze kalau nggak salah juga ngomongnya. Jadi it's interesting. Lain kali kita bahas. Well anyways, we'll see you guys in the next episode. Bye bye.